Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Hans dalam pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat pagi. 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 Oke adik-adik, hari ini ya pembelajarannya itu kita sambung lagi ya. Kalau kemarin ketemu sama kakak di hari Kamis 2 minggu lalu ya. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang minggu lalu ya, yang pernah belajar sama kakak dan telah sama oleh Bu Nelly. Hari ini kita akan belajar matematika secara interaktif kembali. Nah, untuk pembelajaran hari ini adik-adik, pelaksanaannya kalau kemarin kita di sekolah ya, ada terganggu masalah jaringan. Nah, hari ini pembelajarannya kita melalui rumahnya Bu Nelly ya. Jadi kakak berada di rumah Bu Nelly sehingga jaringannya lebih kencang lagi gitu ya. Wah, oke. Nah, jadi adik-adik, bagi kalian yang sekarang sudah join ya, silahkan di kolom chatnya ya, silahkan adik-adik tulis nama kalian ya, terus selain nama tulis kelasnya karena ada kelas MIA 1, MIA 2, 3, 1, 2, 3, dan diakhiri dengan kata semangat ya. Jadi nama kalian, kelasnya, dan diakhiri dengan kata semangat. Oke. Patan ya, Patan sudah mulai itu. Abdul ya, oke sip. MIA 1, MIA 2. Wah, pada semangat nih ya. Mutia, Hani, Canda ya, oke. Nah, dengan kata-kata semangat semoga kita semakin semangat untuk pembelajaran hari ini ya, dan dapat menyerap ilmu sebaik-baiknya. Nah, karena pembelajaran interaktif, kakak ingatkan lagi, kalau adik-adik ada yang nggak paham dengan yang kakak jelaskan, nanti silakan adik-adik bertanya ya, dan kalau misalkan kakaknya kecepatan boleh dibilang kak terlalu cepat, dilambati sedikit gitu ya. Oke. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini namanya adalah fungsi eksponensial ya. Jadi fungsi eksponensial, kalau ada adik misalkan nggak kebaca ininya agak buram, nanti kakak perjelas ya. Nah, kalau kemarin kita menggambar fungsi eksponensial, gambarnya. Kalau hari ini kita main ngitung-ngitungnya gitu ya. Nah, yang pertama, fungsi eksponensial itu ada 5 rumus nanti ya yang selalu muncul. Rumus pertama ini yaitu adalah jika A pangkat fx, artinya pangkat fungsi, sama dengan A pangkat m. Nah, ini ya. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka bisa kita simpulkan fx-nya itu sama dengan m, atau pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Gitu ya. Nah, dengan syarat A-nya harus besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Itu yang pertama. Yang kedua, jika A-nya pangkat fx, A pangkat fx ya, sama dengan A pangkat gx. Nah, nih. Jadi sama-sama ada bilangan pokok nih, sama-sama A. A ini bisa diganti dengan suatu angka, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau dia seperti ini ya, adik-adik bisa buat fx-nya sama dengan gx. Gitu ya. Fx-nya sama dengan gx. Jadi pangkat kiri sama dengan pangkat kanan, sama kayak yang di atas. Bedanya kalau yang di atas suatu konstanta, kalau yang di bawah sama-sama fungsi. Kakak ambil contoh nanti ya, nanti kita ambil contoh. Terus yang berikutnya ya, jika A pangkat fx sama dengan B pangkatnya adalah fx juga. Nah, ini adik-adik perhatikan. Kalau tadi dia sama-sama A, ini adalah A. Ini A, ini juga A. Tetapi kalau yang ini A dan sebelah kanannya adalah B. Beda. Basisnya beda. Bilangan pokoknya beda ya. Sehingga kalau pangkatnya sama, ada dua kemungkinan. Ada satu kemungkinan ya, bukan dua kemungkinan. Ada satu kemungkinan. Apa kemungkinannya? Fx-nya sama dengan 0. Kemarin yang kita pelajari sebelumnya lagi sama Bu Nelly, berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka fx sama dengan 0. Sampai sini dulu paham?
Oke. Paham. Sip. Kakak ambil contoh dulu. Nih, yang ini kita ambil contoh. Contoh. Ya. Misalkan saya punya 2 pangkat 7x tambah 5 sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Nah, ini contoh yang pertama. Jika A-nya bilangan pokoknya sama, saya buat bilangan pokoknya 2. Gitu ya. Pangkat sebelah kiri adalah fungsi, sebelah kanan adalah suatu konstanta. Maka adik-adik, cara penyelesaiannya adalah berarti ininya saja nih. Nah, gitu ya. Ini saja. Berarti 7x tambah 5 sama dengan 3. Aljabar biasa, 7x sama dengan, kalau 5 dilempar ke kanan, Jadi minus. jadi minus. Berarti 3 minus 5. 5. Maka 7x sama dengan Sama dengan 2. Min 2. min 2. Berarti x sama dengan Min 2 per 7. min 2 per 7. Paham ya? Paham. Itu yang pertama. Jadi kalau dia kiri sama kanan sama, posisi sama, maka disamain aja. Oke ya? Lanjut. Yang kedua. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah yang B. Kita ambil contoh misalkan. Saya punya fungsi A pangkat X kuadrat. Ya, X kuadrat tambah 1 sama dengan A pangkat negatif 2x. Nah, gitu ya. Jadi dia sama-sama fungsi. Yang sebelah kiri adalah suatu fungsi, ya. Arti fungsi itu ada x-nya. Sebelah kanan juga ada fungsi, merupakan fungsi, ada x-nya. Nah, kalau dia seperti itu, maka menggunakan konsep yang kedua. Ya. Konsep yang kedua berarti kita dapatnya A-nya nggak usah lagi, maka x kuadrat tambah 1 sama dengan negatif 2x. Gitu ya. Nah, maka yang ini nih, kalian boleh lempar x kuadratnya ke kanan atau negatif 2x-nya ke kiri. Suka-suka. Ya. Kalau saya lebih cenderung melempar yang negatif 2x-nya. Nah, lempar ke kiri. Maka jadinya adalah x kuadrat Ditambah tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Ya, karena sudah pindah gitu ya. Bagaimana cara mencari x-nya? Pemfaktoran. Pemfaktoran. Oke, berapa faktornya? Faktornya itu X ditambah 2 X tambah di X min 2 di sama X min 1. ayo. Salah deh. X Mana sih? nah kayaknya mau turun jadi kelas 8 nih. X minus 1. Aduh. Enggak tahu lupa. Oke, perhatikan. Di sini nih, berapa kali berapa hasilnya 1? 1 kali 1. 1 kali 1 gitu ya. Ini Ya, yang ini kan berapa kali berapa hasilnya x? X kuadrat sama X. X gitu kan? Ya. Nah, kalau sudah itu, maka adik-adik tinggalin aja. Agar menjadi 2 berarti 1 tambah 1 kan ya? Nah, maka ini plus, ini positif ya. Oke. Nah, kita ambil aja salah satu nih, berarti x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Paham ya? Sip. Paham. Nah, itu baru yang kedua nih. Kita lanjut ke yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu adalah yang ini nih. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, jadi dia berbeda nanti. Ada A pangkat fx, B pangkat fx. Berarti misalkan A pangkat 2x minus 8
sama dengan, oh kok A, sorry ganti ya. Misalkan 3 pangkat 2x minus 8 sama dengan 5 pangkat 2x minus 8. Ya. Jadi dia bilangan pokoknya berbeda. Ada ini 3, ini 5. Kalau tadi sama. Ya, sama-sama A. Atau sama-sama 2. Kalau sekarang berbeda. Tetapi pangkatnya sama. Gitu ya? Iya. Nah, maka kalau dia seperti ini, adik-adik bisa selesaikan dengan cara berarti pangkatnya sama dengan 0. Nah, ini ya pangkatnya sama dengan 0. Berarti 2x min 8 sama dengan 0. Berarti 2x 2x sama dengan 8. 8. Berapa x-nya? Sama dengan 8 per 2. Oke, berapa tuh? 8 per 2. 8 per 2 sama dengan 4. Paham sampai situ? Paham. Oke. 3 sifat, ya. Sifatnya nanti ada 5, ya. Sebenarnya sifatnya ada 6 sih, cuma yang ke-6 itu jarang dipakai. Sifatnya ada 5 yang paling pokok. 3 sudah paham. Kalau adik-adik paham, silakan. Kalau mau screenshot, silakan screenshot, ya. Kalau mau catat nanti aja nyatetnya, screenshot dulu aja ya. Oke. Screenshot nanti baru dipindahkan buku catatan. Oke, Pak. Oke, Pak. Udah. Udah ya, lanjut. Yang berikutnya. Nah, ini dia. Yang berikutnya itu dia fungsi yang keempat, ya. Yang keempat nih kalau tadi enak, dia suatu konstanta. Ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini B, ada konstantanya. Kalau yang keempat semuanya fungsi, ya. Hx itu merupakan fungsi. Hx pangkat fx. Nah, fungsi pangkat fungsi sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, ya. Jadi dia fungsi semua nih. Fungsi pangkat fungsi. Gitu ya. Nah, kalau dia fungsi pangkat fungsi adik-adik, maka harus 4-4-nya pakai nih. Ada 4 sifat. Sifat pertama, sifat kedua, ketiga, keempat. Ya. Sifat pertama yaitu adalah jika dia fungsi pangkat fungsi berarti seperti yang sebelumnya, yaitu adalah fx sama dengan gx. Itu yang pertama. Ya. Gitu ya. Yang kedua, hx sama dengan 1. Ya. Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya dan gx keduanya positif. Oke ya? Gimana tuh, Pak? Jadi maksudnya fx-nya harus bernilai positif, gx-nya harus bernilai positif. Nanti lebih jelas kita lihat di soal ya. Lebih jelas kita lihat soal. Jadi yang ini fx-nya ini sama gx-nya harus bernilai positif. Nah, itu kan yang ketiga. Ya. Terus yang keempat, hx-nya sama dengan negatif 1, ya, dengan syarat fx-nya atau gx-nya keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, ya. Jadi ingat, jadi pada saat kita ketemu fungsi pangkat fungsi, maka semuanya dipakai 4-4-nya. Syarat pertama. Oke. Syarat kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Oke. Misalkan kakak ambil contoh ya. Kakak ambil contoh. Ini misalkan ada fungsi 2x min 4 ya. Pangkatnya adalah x kuadrat. Ada sama dengan 2x min 4 pangkatnya adalah 3x plus min 2. Nah, gitu ya. 3x min 2. Nah, di sini adik-adik kita punya fungsinya. Ini hx berarti yang di bawah. Ini sebagai hx. Ini sebagai, nah ini hx juga nih. Oke. Terus yang di atas ini sebagai fx. Oke. Sedangkan yang sebelahnya itu sebagai gx. Nah ya. Jadi saya bedakan warnanya. Yang hitam itu hx, yang biru itu fx.
yang hijau itu Gx. Ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita gunakan sifat yang pertama. Sifat pertama yaitu adalah fx sama dengan gx. Oh, berarti yang atas sama ini. Nah, ini sifat pertama dulu. Maka fx sama dengan gx. Nah, berarti x kuadrat sama dengan 3x min 2. 3x. Nah, sama ya. Ini berarti adik-adik lempar nih. Nah, ya. Lempar ke kiri. Ke kiri. Maka kita dapat hasilnya adalah X kuadrat min 3x plus 2 plus 2 sama dengan min 2. sama dengan 0. Bagaimana cara mencari x-nya? 2 dikali 1. Faktor lagi ya. Berarti x dengan x terus 2 dengan 1. 2 dengan 1. 2 dengan 1. Tandanya gimana? Plus sama min. Plus sama min? Plus galau. Min sama plus. Min sama plus? Coba perhatikan. Ini positif 2. Positif 2 ini bisa diambil dari min 2 kali min 1, ya enggak? Ya. Atau 2 kali 1. Nah, jadi cara memfaktorkannya adalah lihat di sininya. Oh, ini positif. Berarti bisa min kali min atau plus kali plus. Pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ya. Min kali min. Nah, maka di sini adalah min kali Min kali min. Kenapa? Karena di sininya negatif. negatif. Kalau dia negatif maka min dengan min. Kalau dia positif berarti plus dengan plus. X Paham ya? plus 2 sama X plus 1. Nah, x sama dengan 3. nah, atau gini Sama nih. dengan 2. X min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Plus sama minus. X sama X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. 1. Paham ya? Paham. Baru satu Bisa sifat mungkin nggak sih? ya. Baru satu sifat. Plus Nah, gimana? Min sama min. Pindah nih, ini pindah ya, ini pindah. Jadi kan x min 2 nih. Negatifnya pindah kanan. Ya. Kalau pindah kanan jadi positif. Positif. Ya. Jadi kita baru dapat satu sifat. Terus berikutnya sifat kedua. Nah, jadi sudah sifat 1, cara yang kedua dipakai juga. Yang kedua. 2x min 4 sama dengan 1. Oke. 2x min 4 sama dengan 1. Dengan 1. Oke. Nah, maka 2x sama dengan 1 dengan 1 ditambah 4. nah, berapa tuh? 5 per Pintar. Ranking 1. Oke. Berapa x ya? kurang paham loh, Pak. 5 per 2. 5 per 2. Nah, 5 bentar. 2. Tadi ada yang belum paham. Belum pahamnya di mana? Yang 2x min 4 tuh dapat dari mana, Pak? Oke, sip. Nah, jadi kalau belum paham boleh tanya ya. Ini yang kedua, berarti pakai ini nih. Nah, yang kedua pakai ini nih. Nah. Maka yang dipakai adalah hx. Kalau hx berarti yang ini nih. Nah. Ya. Yang 2x min 4. Jadi, kalau yang ini tadi kita pakai yang pertama, yang ini nih. Nah, yang pertama. Ya, yang pangkatnya kan. Nah, sekarang kalau dia yang kedua ini, yang kedua adalah hx sama dengan 1, berarti hx itu ini hx-nya. Nah, ini hx. Maka 2x min 4 sama dengan 1. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Nah, sifat kedua sudah kita lewatin. Sekarang kita sifat yang ketiga. Jadi dia ngerjainnya keempat sifatnya harus dipakai. Sifat yang ketiga. Sifat ketiga berarti yang ini nih. Nah, hx sama dengan 0. Ya. Hx sama dengan 0, syaratnya apa? Fx-nya dan gx-nya sama dengan positif. harus positif. Nah, berarti caranya gini. Hx sama dengan 0. Berarti
2x 2x min 4 min 4 sama dengan 0. 0. 2x sama dengan 4 sama dengan 4 sama dengan 4 per 2 x sama dengan 2 4 per 2 x sama dengan 2. Oke, x sama dengan 2. 2. Nah, tapi kalau pada saat kita yang sifat ketiga, kita tidak serta-merta bahwa x sama dengan 2, harus dibuktikan dulu. Ya. Harus dibuktikan. Gimana tuh, Pak? Buktikannya gini. Buktikannya gini apa? Fx-nya harus positif. Nah, lihat fx-nya tadi apa? Ini kan ya? Iya. Berarti X2. x kuadrat sama dengan x-nya 2 ya? Iya. Berarti 2 kuadrat sama dengan 4. 4 Positif bukan? positif. Oke, benar. Gx-nya kita buktikan juga positif nggak? Nah, gitu ya. 2 Berarti 3x min 2. X-nya berapa? 2 Nah, 3 kali 2 dikurang 2. Berapa tuh? 4. Positif bukan? Positif. Nah, berarti ini bisa dipakai nanti. Merupakan penyelesaian juga. Gitu ya. Oh, oke. Oke. Terus sifat yang keempat. Nah, ini keempat. Nah, ya. Yang keempat berarti kita lihat lagi nih. Hx sama dengan negatif 1. Ya. Hx sama dengan negatif 1, maka Hx sama dengan negatif 1 yang keempat. Negatif 1 berarti 2x min 4 sama dengan min 1. Ini berarti 2x sama dengan 4 min 1 min 1 berapa tuh? min 1 plus 4 Min 1 ketemu Min 4. 1 plus 3. Iya, 3. Oke. Karena negatif lempar kanan jadi positif gitu ya. Maka min 1 tambah 4, maka hasilnya 3. Berapa x-nya? x sama dengan 3 per 2 3 per 2. 2. Nah, kita harus cek juga karena ada sifatnya fx harus sama dengan genap, gx sama dengan ganjil. Nah, sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita cek. Berarti fx dulu berarti x kuadrat sama dengan 3 per 2 3 per 2 kuadrat Kuadrat sama dengan 9 per 4. Genap ganjil? Genap ganjil? Ganjil. ganjil Ada yang tahu genap ganjil? Nggak tahu, benar. Jawabannya nggak tahu, Kak. Kenapa? 9 per 4 bukan bilangan genap, bukan bilangan ganjil, bilangan pecahan. Nah, kalau sudah terbukti kayak gini ya, sudah terbukti bahwa x 3 per 2 ini bukan merupakan penyelesaian. Ya. Kenapa? Karena di sini aja dari awal sudah kelihatan bahwa ini bukan bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Maka yang 3 per 2 nggak bisa dipakai. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya kita bisa buat. Angkanya berapa? Nah, ini nih, himpunan penyelesaiannya berarti x sama dengan 2, x sama dengan 1, x sama dengan 5 per 2, sama dengan 2 sama dengan 2. Yang ini pakai nggak? Enggak. Ya. Kalau kita tulis berarti 1, 2, dan 5 per 2. Gitu ya. Inilah HP-nya. Paham sampai situ? paham Oke. Jadi yang 2 ini kan 2 kali munculnya. Sekali aja nulisnya ya. Kalau 2 kali adanya sekali aja. Jadi 1, 2, dan 5 per 2. Gitu. Nah, yang nggak paham boleh bertanya ya. Jadi 4 sifat. Nah, silakan screenshot. Bagi yang belum paham boleh bertanya dulu. Nanti di belakang-belakang kakak punya soal-soal gitu ya. Oke, nanti kita bisa bahas. Oke. Kita lihat. Sudah ya? udah Oke. Lanjut sifat yang kelima. Oke, sifat yang kelima. Oh, kelima, keempat. A B C D. ini Oh, yang kelima ya? Kelima ya? 5 Yang kelima, oke. Nah, ini sifat yang kelima. Oke ya.
Nanti ada sifat yang ke-6 mungkin, bukan 4, 6 ya. Ada 6 ya, ada 6 sifat, cuma sifat yang wajib pokoknya adalah 5. Oke. Yang kelima ada ini nih. Fungsinya yang berbeda. Kalau tadi dia yang apa? Yang fungsi awalnya bilangan pokoknya ya. Fungsi pokoknya tadi sama, sekarang fungsi pokoknya berbeda. Tapi pangkatnya sama. Nah, gitu ya. Jadi dia ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ya. Maka kalau dia seperti ini, adik-adik, cara penyelesaiannya itu ada berbagai macam. Ada tiga cara. Ya. Dengan 3 cara. Caranya gimana? Yang pertama yaitu adalah fx sama dengan gx. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nih. Fx sama dengan negatif gx. Negatif G. Tapi ada syarat. Nah, ini syaratnya. Hx-nya harus genap. Kalau hx-nya ganjil, nggak bisa. Gitu ya. Oke. Terus sama dengan hx sama dengan hx sama dengan 0. Dengan syarat fx tidak sama dengan 0, Sama gx tidak sama dengan 0. dan gx tidak sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi syarat ini menentukan bahwa fungsi itu atau hasil yang kita dapat itu benar atau tidak ya, bisa masuk atau enggak. Jadi syaratnya harus pakai. Oke, kakak ambil contoh lagi, misalkan ya, x kuadrat ya. Nah, saya ini hobinya x kuadrat gitu ya. X kuadrat plus 5x pangkat x minus 1. Oke ya. Sama dengan x kuadrat ya. Kok x kuadrat? Sama dengan x ya. X min 5. Nah, itu x min 5. Pangkatnya adalah x min 1. Oke ya. Nah, jadi adik-adik ini contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya kakak buat sendiri ya. Tidak akan ditemukan di Brandly. Wah, gitu ya. Oke. Wah, ketawa tuh, Pak. Bahaya tuh, Pak. Ketahuan tuh yang suka Brandly ya. Oke. Nah, ini kita gunakan ini ya. Sifat yang pertama. Berarti kalau sifat yang pertama yaitu adalah x kuadrat plus 5x plus 5x sama dengan X min 5. X min 5. Oke. Maka sama kayak tadi ya. Ini lempar ke kiri. Kalau ini mah sama semua nih. Berarti x kuadrat plus tambah X 5x tambah X dikurang x kurang x plus 5 ditambah plus 5 sama dengan 0. sama dengan 0. Maka x kuadrat plus tambah sama dengan 6x Hah? plus Oh, 5 Plus 5 sama dengan 0. 5 dengan 0. Nah, faktorin ya. ya Allah. X, ini x. Oke. Nah, lihat lagi nih. 5 kali 1 5 kali 1 atau 1 kali 5 ya. ya. Oke, something wrong saya. Ini harusnya sorry ya. Karena ini harusnya plus, ini harusnya plus. Ini harusnya plus, maka di sini minus ya. Oke. Maka di sini harusnya minus. Bentar. Saya hapus sedikit. Hapus saja, Pak. Biar nggak salah nanti. Nah, maka ini adalah minus, ini nih minus ya. Minus. Nah, maka kita lihat kalau dia seperti itu berarti berapa faktornya? Faktornya 4 sama 1 enggak sih? Bukan 5 sama 1. Ayo. 1 5-nya plus, 1-nya minus. Oke. ya benar-benar 5-nya plus, 1-nya minus. Oh iya. Loh, kenapa gitu? Karena Gitu ya? 4-nya positif. Positif. Karena gini, Cak Dedek kalau mau buktinya gini.
Ini sama ujung nih. X kali X. Nah, sini nih, ujung sama ujung. 1 kali negatif 1 kali X, maka negatif X. Gitu ya. Cara membuktikan sederhananya, 5 dikali X. 5x. 5X. Kalau dijumlahkan berapa hasilnya? Min 4x. 4X. Oh, Min atau plus? Oh Positif iya. 4X ya. Plus. Nah, maka sama nih. Benar. Kalau sama berarti benar. Oh. Nah, itu cara ngeceknya. Jadi, Oke. cara ngeceknya ujung sama ujung, tengah sama tengah. Ya. Oke, siap. Oke. Siap. Nah, maka kita dapat nanti X tambah 5 sama dengan 0. X X sama dengan Min 5. Oke. Min 5. Ini 1 ya. X sama dengan 1. Terus X sama dengan 1. oke, X sama dengan 1 ya. Min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. 1. Nah, maka ini yang kedua ya. Tapi saha eta. HP saya, sorry, HP saya yang bunyi. Bentar ya. Kalau mesin kau kenapa? Iya, mesin aja. Nanti aja ya. Oke. Lanjut ya. Nah, itu sifat yang pertama baru. Sekarang Ya. kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Berarti yang ini nih. Ya. Fx sama dengan negatif Gx. Dengan syarat Hx-nya genap gitu ya. 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 Berarti X kuadrat gitu ya. Ditambah 5x sama dengan negatif Kak Koro Negatif X ditambah X. X min 1. Nah, paham ya? X min 1. Ya. Gak usah pangkatnya karena kita ini ya, yang kedua itu adalah Oh iya. Fx sama dengan negatif Gx ya. Nah, maka Gx-nya tambahin negatif depannya. Cuma negatifnya dikasih negatif, dikasih min ya, dikurung ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, maka ini adalah X kuadrat ditambah 5x sama dengan Tambah Min X. min min X Min 5. min 5. 5. Oke. Nyambung ya? Maka X kuadrat tambah Tambah 5X 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 ditambah X ditambah X 5 tambah ditambah 5 sama dengan sama dengan 0. berarti X kuadrat ditambah tambah 12 tambah kali 3 Tambah X. 6x. 6X ditambah sama 0. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Berapa faktornya? 5 kali 1. Oke. Lanjut. 5 kali 1. Oke. 5 kali 1. Tandanya apa? 5 kali 1. Positif. Positif Positif. 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 Maka dapat X-nya sama dengan X-nya sama dengan X sama dengan dan min 1 X sama dengan Sama dengan 5. X sama dengan 1. oke min 5 atau X Sama sama dengan dengan min 1. Min 1. Gitu ya. 1. Ya. Oke, dari mana ini? Lanjut ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, apakah ini langsung bisa dipakai? Jawabannya enggak. Ini belum bisa pakai. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ada nih, Hx harus genap. Maka masukkan Hx itu sama dengan X kurang 1. Maka X-nya hasilnya ini ya, min 5 ya. Min 5 kurang 1. Berapa tuh? Min 6. Min 6. Min 6 genap ganjil? Genap. Genap. Oke. Maka ini bisa pakai ya. Bisa. Ya. Terus yang ini nih. Bisa. X min 1 sama dengan X-nya negatif 1 kurang 1. 1. Berapa tuh? Sama dengan min 2. Min 2. Genap ganjil? Genap. Oke, maka bisa pakai. Pakai. Paham ya? Jadi mau Paham. jadi kalau misalkan dia sama genap bisa pakai. Jadi kalau misalkan yang ini nanti hasilnya adalah ganjil, maka nggak bisa pakai. Nggak boleh X min 1-nya misalkan ganjil ya. Oke. Nah, lanjut.
Itu baru sifat kedua. Lanjut sifat ketiga. Nah, ya. Pak mau tanya Pak, Boleh. X-1 itu dapatnya dari mana? Oh, ini ya. Yang tidak ini HX sama dengan X Yang min HX yang sama dengan X min 1. Oh, oke. Yang diambil Sini. dari X sama dengan min 5. Nah, ini nih. Yang diambil dari situ. Ini HX. Iya. Nah, jadi HX itu adalah X min 1 ini pangkatnya. X-1. Ya, jadi dia kan Oh, HX. HX. Oke. Nah, ya. Paham ya? Karena dia kan HX sama dengan genap, maka HX itu adalah pangkat. HX-nya X min 1 karena dia pangkatnya X min 1, maka X min 1 gitu ya. Ya. Oke. Lanjut ke sifat nomor 3. Oke. Sifat ketiga adalah HX sama dengan 0. Nah, maka HX sama dengan 0 sifat ketiganya. Masukkan. Berarti X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah, kita harus cek dulu. Ya. X-nya nggak boleh sama dengan 0. Kita cek. Boleh kenalan nggak Naya Mari? Oh. Nah, ya. Maka fx tadi adalah x kuadrat tambah 5x. 5x gitu ya. Ah, Maka nge-freeze. Ya, nge-freeze. oke. Masukkan x-nya 1 berarti 1 kuadrat tambah 5 kali 1 sama dengan 1 ditambah Aduh, nge-freeze. oke. Nah, ini nih. Sama dengan 0 nggak nih? Tidak. Ya, benar. Berarti cek lagi satunya. Yang gx-nya. Gx-nya berarti berapa tuh? Plus X plus 5 Nah, gx sama dengan x sama plus dengan 5. 1 tambah 5 juga. Oh, sama dengan 6. 6. Oh, berarti sama-sama tidak sama dengan 0. Maka kalau sudah kayak gitu, kita bisa selesaikan. Apakah persamaannya atau HP-nya gitu ya? Nah, di mana nih nulisnya nih? Nah, sini aja deh. Nah, ya. HP berarti. Nah, kita lihat nih. Tadi ada berapa aja? Ini yang pertama ya. Min 5 Min 5, 1, 1 terus 1. min 6 min Ah. 6 min 5 nah ini ya. min 1 Nah, jadi 1 min 5, 1, min 5, min 1 sama 1. 6 1 5. salah Nah, 6 nggak pakai 6 ya. 6 kan hanya pengujian aja ya. Berarti dia adalah min 5, min 1 dan 1. 1 Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak. Oke. tidak Catat urutannya ya. Nanti lupa nyatetnya. Ya. Ini urutan nomor 1, jadi kalau mau nyatet ya. Ini nomor 1 nyatetnya. Ini catatan urutan nomor 2. Ini nomor 3. Nah, kalau sudah itu baru HP. Ya. Jadi kalau mau nyatet buku catatannya, dari sini mulainya, lanjutkan di sini, baru lanjut sini, terakhir baru sini ya. Nah, dan juga adik-adik nanti bagi kalian yang misalkan, Kak, saya ini kayaknya kurang paham deh, saya pengen ngulang lagi ya. Nah, nanti setiap pembelajaran sama kakak itu selalu kakak upload di YouTube kakak gitu ya. Nanti silakan tonton lagi di YouTube saya yang kemarin pernah saya bagi gitu ya. Nanti kalau misalkan mau tanya YouTube-nya apa, di saya kasih tahu. Oke. Sudah screenshot? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Madam Lanjut. Sudah, Kak. Lanjut yang berikutnya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Udah. Yang ini ya. Kampus apa tuh? Nggak usah ya. Oh, nggak usah. Kata Ibu Nelly nggak usah yang ini. Ini nanti. Oke. Oke, langsung alhamdulillah. Jadi Yang ini. mana udah nih? Oke ya. Jadi yang nomor F nggak usah kita bahas. Nanti ini memang ada nanti soalnya masuk ke kelas 12 di soal ujian nasional nanti masuk. Nanti ada pembahasannya khusus ya untuk ini ya. Maka tadi saya bilang 1 sampai 5 yang sering masuk ujian soal, maka yang ke-6 itu jarang ya. Makanya bisa kita bahas. Lanjut. Nah, kita masuk ke bahas soal-soal. Oke. Nih, contoh soal. Demi Allah. Nah, ini soal yang pertama ya. Jadi soalnya masih mudah. Yuk. Yang pertama adalah 3 pangkat X min 7 sama dengan 1/9. 1/9. Pak, izin keluar, Pak. Kenapa?
Kau tuh. Oh, oke, dia cuma izin. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan. Nah, jadi kalau sudah kayak gini ya, maka cara penyelesaiannya ini kembali lagi ke sifat yang pertama ya. Nah, berarti ini samain dulu. Kalau kiri sama kanan nggak sama, ya? Oh, ya. Oh ya. Oh ya. Kata Bu Nelly masih ngontrol nih sama saya ya. Nah, kalau ini ya. Oke, Pak. Jadi saya bersama Bu Nelly. Nah, itu Bu Nelly ya. Halo, Ibu. Oke. Sip. Lanjut ya. Nah, jadi adik-adik kita lanjut nih yang berikutnya ya, yang ini. Maka cara penyelesaiannya kalau ketemu soal kayak gini, kita rubah dulu. Ini berarti 3 pangkat X min 7. Nah, 1/9 dirubah kecilin. 1/, berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Gitu ya. Terus 3 pangkat X min 7. Kalau 3 pangkat 2 ini nih naik ke atas jadi apa? Jadi minus. Jadi minus. 3 pangkat min. Minus, Pak. 3 pangkat minus. 3 pangkat min. Paham ya? Paham. Maka Soal, Pak. masuk yang tadi ya. Berarti ini adalah X min 7 sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan Min 2 tambah 7. min 2 tambah 7. Pak, ngapa tiganya Dengan Pak, ngapa belum soal? Tiganya kemana, Pak? 5. Tiganya kemana, Pak? Nah, Soal, Pak. ya. Yang mau sholat belum, sholat itu jam 12:10 ya. Ini sok-sokan sholat di tempat waktunya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini Sholat sunnah kali, Pak. Itu, Pak. Akhir soal dulu, sunat, Pak. oke, lanjut ya. Nah, tadi ada yang nanya, Pak, 3-nya kemana? Kalau dia kiri sama kanannya sama, boleh dicoret kalau di konstanta. Nah, ya. Sehingga pangkatnya saja, sifat yang pertama tadi ya. Oke. Sifat yang pertama yang ini nih. Nah, kalau kalian tadi ngikutin ya. Nah, ini nih. Sorry. Wah, banyak ya. Nah, Oke. ya. Jadi A pangkat Fx sama dengan A pangkat M gitu ya. Maka Fx Ya. sama dengan M. Jadi A-nya dicoret. Oke. Oh. Oh ya. Sifat yang tadi ya. Boleh dicoret, Pak? Kalau dia konstanta boleh coret. Oke. Oke. Lanjut. Di terakhir nanti siap-siap ada PR dari Bu Nelly ya. Seperti biasa. Iya, seperti biasa. Oke, lanjut yang B. Nah, yang B juga sama. Berarti 2 pangkat X kuadrat. X kuadrat Ditambah tambah 3X tambah 4 sama dengan nah, 4 min X min 1 gitu ya. Nah, sama nih, kiri sama kanan nggak sama. Kalau dia nggak sama, samain dulu. Kalau bisa samain. Nah, 2 sama 4 Jadi 2 pangkat 2 itu. 2 pangkat. benar. Jadi 2 min X min 1 saya itu. Iya, benar. Berarti 2X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 2 pangkat 2 min X min 1. Berarti Gue coba gitu. nah, maka 2 pangkat X kuadrat plus 3X 3X plus 4. plus 4 sama dengan nah, kalikan 2 pangkat 2 pangkat min 2x min 2X. Aduh, ribut. Min 2. Min 2. Nah, min 2. min 2. Gitu ya. Ya. Nah, kalau dia sama Ya. boleh coret juga, sama-sama konstanta boleh coret. Ya. Ingat, jika dia konstanta, misalkan dia angka boleh coret. Maka hasilnya adalah X kuadrat X kuadrat plus plus 3x 3X Tambah 4 sama dengan min 2x min 2. 2. oke, sip. 2 Nah, yang ini tinggal dilempar ke kiri ya. Lempar ke kiri. Ya. lempar ke kiri, oke. Lempar ke kiri. Jadinya berapa tuh? X kuadrat Kuadrat Kuadrat. 3x Ditambah Oke. Plus 2, Pak. 2X Oke. Patah nyocok naon kau gua. Sip ya. Plus 2 ya. sama dengan
X Ngomong X Tio lu. kuadrat 5X 5x Tambah 6. plus 6 sama Oke. dengan 0. Sama dengan 0. Berapa faktornya? Jadi X X 3 X plus 1 6 X plus 1 X 5 sama 1. plus 5 1. X plus 6 sama 1 5 sama 1 kali Pak. 6 sama 3 1. sama 1. 3 sama 2 Pak. 3 sama 2. 3 sama 2. Berarti Plus ini 3 plus 3, 2. ini 2. Karena dia positif ya, maka plus semua ya. Ya. Plus 3 plus 2. Berarti itu. Maka X tambah 3 sama dengan 0. 0. X sama dengan 3 Film. Tiga. Dua gitu. atau X plus 2 sama dengan 0. X plus 2. sama dengan 0. X sama dengan min 2. Plus 12. Paham ya? Angkatan. Ya, paham. Oke. Kalau paham, coba nomor C nih, silakan dijawab. Saya lihat nanti jawabannya di chat, ya. Silakan dijawab, ya. Berapakah nilai X-nya? Langsung X-nya aja ya. X sama dengan ini, X sama dengan ini gitu ya. Bentar, Aduh Pak, pena aku hilang Pak. nyari pena dulu Pak, hilang Pak. Pena aku hilang Pak. Hilang Pak, bentar Pak, di paling ngomong. Nah, Bentar Pak. lanjut. Ada yang main pena. Mana Pak yang Silakan. C Pak Yang C, silakan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Apa dia Pak? Hadiahnya iPhone 11. Wih, mantap. Ya, Cepat oleh paling. dalam bentuk brosur. Kaget dulu Pak. Oke ya. Jadi hadiahnya iPhone 11. Baru tahu iPhone ada browser ya. Ada brosurnya. Nanti cari aja di ini ya, di pasar. Nanti saya kasih kok. Oh iya. X kuadrat min 5 Tapi kaca X dipangkat Pak. ngelek sama iya Pak dengan. limonya cak mana Ayo sifat yang ketiga, sifat yang ketiga. Yang Oke. Oke. Bentar. Dulu tadi Pak, Pak. siapa Pak sifat ketiga? Apa dia Pak? Oke, nggak Nah. hafal. Nih, Iya Pak. Emang kita Pak? buka lagi. Sifat Nah, ketiga yang sifat mana? ketiga nih, sifat ketiga. Iya, Pak. Yang mana itu Pak? bukan Oh itu ya. Oke, tadi sudah kita bahas loh. Ya. Lupa Pak. Otak aku nge-lag. Iya, Ini. sama aku. Oh ini dicoret Pak Nah, sifat yang ketiga nih. Oh fotonya Pak Ah, ya ini sifat yang ketiga nih, sifat ketiga nih. Apa Oh ini? ya ngerti. Paham ya? Oke. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Tadi oke. Apa? Ini insya Allah tidak oke ya. Saya mau Ya. lagi. Silakan. Pak coba jika Nggak mudeng. Aduh. tadi dulu Pak fx mana Pak Oh jadi X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0 Pak Ya, Iya. coba silakan dijawab X sama di kolom chat. Berarti langsung di kuadrat langsung difaktorin jadi X. Ya, di kolom chat, di kolom chat. Jawabnya di kolom chat. Oh di kolom chat. Oh salah berarti. Nah, jawabnya di kolom chat. Ya, Pak sahabat Pak mana sih Nah, saya pengen lihat. Jawabnya di kolom Udah ada yang chat. jawab tuh, Pak. X min. Nah. Apa ini? Oh, X-nya min 4 atau min 5. Oke. oh super Pak Mutiara tuh, Bu, jawabnya min 4 sama min 5 atau min 5 tuh ya. Oh, tidak betul. Najib, min 4 atau min 5. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek ya. min 5 Dua bentangan. Tak ngerti Mas. Lupa nggak ngerti, Pak. Ya, nanti kita bahas. Yang nggak paham nggak apa-apa, nanti kita bahas. Sedih loh, Pak. Nggak bisa jawab loh, Pak. Sedih loh. Kok beda ya? Oke, ya nggak apa-apa. Tulis aja di kolom chat. Yang sudah jawab, kalau tulisannya di kolom chat. Salah nggak masalah. Dua kali semester. Oke. Oh iya. Ini sudah ada yang jawab. Min 5 dan plus 1. Oke, nggak apa-apa. Nggak tahu, Pak. Wah, jawabannya nggak tahu. Jujur banget lo. Don, jangan malu-maluin dulu, Don.
sama dengan Absen di kelas. Kata Bu Nelly itu absen ya di kelas masing-masing via WA. Pak sudah jawab Pak, bener dah? Marsha 4 dan 1, oke. Anissa 4 dan 1, oke. Nanti kita jawab ya, kita cek ya siapa yang paling benar ya. Putih -4 dan 1. Oke. 1. Oke, jadi jawabannya variatif tuh. Ada yang jawabnya adalah -4 dan -1. Oke. Ada jawabnya -4 dan 1. 4 dan 1. Itu udah di chat nih, di sini nih. Nah, ini ya. Kalau di HP bagian bawah tuh ada 3 nanti ya. Nah, tengah-tengah ya. 4 dan 1, terus ada tadi jawabannya adalah 5 sama berapa tadi? 4 dan 1. Yang tadi belum selesai. 4 sama -5. -4 sama -5, 5 sama -1. Oke. Ya. Ada tadi jawabannya -5 dan -4. Oke. Ada jawab tadi adalah macam-macam ya. Oh iya. -5. Bacanya yang aku salah, Pak. Bacanya salah Pak, yang salah Bacanya aku tadi ada kesalahan teknis, Pak. Oh, nggak apa-apa. teknis Pak. Yang salah di ini aja, diorek-orek lagi di chat nanti ya. Iya, Di chat lagi. Pak. Plus 4 sama dengan 0. Kan ada yang salah. Udah, cek. Oke, jawabannya macam-macam tuh. Tunggu ya Pak. Sabar ya Pak. Sabar, Sabar ya. Pak, sabar. Hitung lagi Pak, hitung lagi Pak. Siswanya. Pak, yang itu perlu dibuat Lab itu mereka. apa enggak? Nggak usah, kalau sampai sifat 3 nggak usah. Sampai X itu kan Pak? Jadi kalau dia fungsi sama fungsi nggak perlu fungsi sama fungsi perlu pembuktian, tapi kalau dia ada konstantanya nggak perlu pembuktian. Oh, oke Pak. Itu memang keluar masuk. Memang keluar masuk. Mereka tuh kadang-kadang 66. Kenapa lah sudah aku jawab ulang, Pak? Kadang-kadang mereka lihat habis kuota. Lanjut ya. Kok salah ya? Oke. Oke, kita bahas ya. Kita cek nih jawaban yang tepat yang mana ya. Ayo. Atau kok penting Pak? Ini kan kalau dia yang sifat nomor C ya, yang C itu adalah kalau dia ininya berbeda tapi pangkatnya sama nih fungsinya. Nah, gitu ya. Pangkat fungsinya sama. Oh, sehingga kalau pangkat yang sama sifat yang ketiga tadi. Berarti fx-nya sama dengan 0. 0. Berarti kalau fx sama dengan 0, berarti x kuadrat dikurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Berarti nggak pemfaktoran doang. Nah ya. Iya. Ini Oh, langsung digituin. X. Nah, terus yang ini nih X. Oh, 4 dan 1, Pak. 4 dan 1. 4 dan Tandanya apa? Min dan min. Nah, Negatif. min dan min. Negatif semua, Pak. Nah, Berarti 4 dan Berarti x min 4 sama dengan 0. X sama dengan sama dengan 4 X sama dengan X sama dengan 1. sama dengan 0 X sama dengan Oke. Sip. Ya benar, X min aku. 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Oke. Yang Oke, benar dapat dapat brosur HP. dapat iPhone. Ya. Ya, aku dapat brosur HP. Paham ya? Oke. paham. Lanjut. Paham kalau Boleh dikerjain. di SS dulu, Pak. Silakan DSS ya. tapi kita belum DSS. Dah. Udah Pak, ya. di sini lagi azan. Dia dapat brosur. Lagi azan ya. Ini lagi azan. Oh ya. Oke.
Ini langsung kita kasih PR aja, Bu. Langsung kasih PR aja. Langsung PR aja ya. Oke. Nah, adik-adik perhatikan ya, langsung PR-nya. Oh, nggak ada PR rupanya. Ya. Ya. Nah, ini PR-nya yang pilihan ganda, Bu ya. Yang ini ya, pilihan ganda ya. Yang nampil. Boleh udah pakai jalan enggak? Pakai jalan. Pakai jalan dong. Ya. Ini PR yang nomor 1. Berapa soal, Bu? Oh, di WA group. Ambil 2 lah nih, tuh. Oh, nanti kirimnya di WA group ya. Kirimnya WA group. WA group. WA group, oke. Seperti biasa. Itu pilihan ganda, Pak. Oke. Kalau di grup udah. Katanya kaki ada yang nyontek, Bu. Itu pilihan ganda ya, Pak. Ya, pilihan ganda. Kerjain sekarang aja, Pak. Hah? Sekarang aja. Kerjain sekarang aja, Pak, bareng-bareng. Pak Oke. cuma satu PR-nya, Pak. 1 soal. Terus baru 1. Terus yang ini, Bu. Coba. Saya web tunggu. Satu bebas. Gigi saja, Pak. Yang pertama. Pak, satu bebas. Tuh. Gigi saja, Pak. Jangan banyak-banyak. Terus bebas. yang ini, Bu. Itu bebas. Tapi jangan cek itu bebas. Gimana? Yang ini gimana? Nomor 2. Coba nomor 2 ya. Itu aja, Pak. Nomor Itu 2. aja. Oh, tidak. Oke. Nomor 3 gimana kalau dari saya, Bu? Oke. Coba juga yang nomor 1 tadi, Pak. Lupa di SS. Oke, ini soal nomor 1 ya. Ya. Ini soal nomor 2. 2. Nomor 3-nya biar tidak ada di Brandly. Oke. Soalnya ini. Tidak ada di Oke. Jangan Oke. Biar tidak ada di Fotomet, Pak. Jangan sarah-sarah, Pak. Puasa, Pak. Jangan susah. tidak ada di Brandly dan tidak ada di Photomat ya. Ada, Pak, di Fotomet, Pak. Ada, Pak. Oke, kita buatnya adalah X, kita ambil yang mudah ya. X min 3 ya, sama dengan X min 3 pangkatnya. Nah, pangkatnya berarti X kuadrat, oke, plus X, ini adalah negatif X plus 3. Oke. Nah, Ini Mas. Pak, perasaan tadi tidak belajar akar perpangkatan, Pak. gimana? Iya, Pak, yang Perasaan tadi tidak belajar yang akar perpangkatan, Pak. Oh, yang akar perpangkatan. Nggak ada loh, Pak. Nggak belajar. Akar nggak ada loh, Pak. Tidak belajar, Pak. Jadi aku tidak tahu, Pak, bagaimana. Oh, katanya mereka belum dikasih tahu contohnya, Bu, gimana cara menyelesaikannya. Kita ganti aja yang nomor 2, Bu ya. Oh iya. Nomor 2-nya ini aja. Kayak dulu. Nge-flash aku, astaga. Nah, ini apa lagi? Naon eta? Gimana kalau nomor 5, Bu? Nomor 5. Ini jadi nomor 2 ya. Oke. Oke, Pak. Ini nomor 2. Oke. Oke. Silakan SS ya. Udah. Sudah. Nah, ini nomor 3. Oke. Oke, Pak. Nomor Oke, 3 ini Pak. silakan cari di Brandly ya kalau ada. Nomor 3 tadi apa, Pak? Nomor 2, Pak. Nomor Belum 2. SS tadi. Oke. Nomor 2 Nomor belum dua. SS. Nah, ini nomor 2 ya. Udah. Oh, ini. Oke. Itu doang, Pak. Oke. Tiga PR-nya ya. Ya. Nah, adik-adik, tentu pembelajaran seperti ini adalah salah satu alternatif pembelajaran biar adik-adik walaupun di rumah serasa belajar di kelas ya. Cuma bedanya kita nggak ketemu langsung gitu ya. Kita ketemunya adalah di dunia maya. Nah, adik-adik, pembelajaran kita hari ini sampai di persamaan ya. Sebenarnya ada pertidaksamaan ya, ada pertidaksamaan. Cuma kalau kakak bahaskan sekaligus takutnya adik-adik nggak paham gitu kan, karena terlalu dimepet-mepetin gitu ya. Jadi kakak ngajarnya pelan-pelan aja. Jadi pelan-pelan asalkan adik-adik semua paham 5 sifat tadi aja dulu bagus. Nanti di pertemuan berikutnya akan disambung oleh Bu Nelly tentang pertidaksamaannya. Jadi kalau persamaannya udah paham, pertidaksamaan itu gampang ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri adik-adik, ada beberapa hal yang perlu kakak sampaikan kepada kalian ya, adik-adik yang kelas 10.
Nah, ini kan kelas 10 Ya. kalian sudah naik kelas ya, naik kelas 10 ya. Ya. Nah, Ya. sebagai info bahwa kakak kan kerjanya adalah di suatu bimbel terbesar di Indonesia ya. Namanya Oke. adalah di Primagama. Nah, maka itu kakak pengen informasikan beberapa tentang program Primagama yang kira-kira kalau seandainya adik-adik nanti pengen bimbel ya, pengen bimbel, pengen apa? Pengen les, maka salah satu pilihannya adalah Primagama karena kalian juga sudah tahu konsep-konsep yang ada di Primagama gitu ya. Nah, ini sebagai ininya. Nah, adik-adik di Primagama ya. Oke, sorry salah nih. Ya. Oke. Nah, ini fasilitas unggulan di Primagama. Jadi di Primagama itu ada apa saja? Yang pertama adik-adik setelah kalian masuk atau mendaftar jadi siswa Primagama, yaitu adalah akan dapat buku paketnya. Ini buku paket ini adik-adik, kalian kelas 10 itu akan dapat buku paket selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun pembelajaran. Jadi ada buku paket kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA atau 10 sampai dengan 12. Walaupun kalian kelas 10 dikasih bukunya 3 tahun. Terus di samping itu akan ditambah lagi dengan soal-soal. Buku soal-soal ini ada 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Jadi tujuannya kalau adik-adik pengen pengen bahas-bahas soal-soal di Primagama sudah lengkap ya. Kita buat yang terupdate sesuai dengan kurikulum dinas. Terus metode pembelajarannya sebenarnya kita ada metode pembelajaran Magasing, matematika gampang asik menyenangkan atau matematika 1 soal 1 menit. Tapi di sini nggak kakak bawakan ya. Kakak bawakan di materi ini. Sebenarnya ada triknya, ada trik cepatnya ya. Nah, terus selain matematika di Primagama juga ada trik cepat untuk fisika. Namanya fisika tanpa rumus. Kebenaran kakak juga pengajar fisika ya. Dan juga kakak juga pengajar kimia. Nah, kemarin kakak baru ngajar di kelas 11 kimia tentang hidrokarbon. Jadi kakak ngajar 3 mapel, matematika, fisika, kimia. Kalau untuk mata pelajaran lain di Primagama ada yang namanya Smart Solution atau cara cepat untuk semua mata pelajaran. Dan untuk di Primagama adik-adik gratis konsultasi. Konsultasi apa? Yang pertama konsultasi masalah jurusan pada saat kuliah. Saya yakin adik-adik setelah SMA ini nggak mungkin adik-adik setelah SMA langsung masuk ke ITB ya, Institut Tenda Biru, atau langsung nikah gitu ya. Kakak yakin kalian pengen masuk kuliah, pengen ke Unsri, pengen ke ITB, banget itu, pengen banget. Atau ada yang pengen ke UI gitu ya, UGM dan lain sebagainya. Nah, di Primagama ada aplikasi yang mirip seperti aplikasi PTN, yaitu adalah menganalisa nilai rapot kalian. Nanti pada saat dapat nilai rapot kelas 10, dianalisa nilai rapotnya, cocoknya masuk jurusan apa dan berapa persen peluang kalian. Ya, ini Smart Consultation ini, alhamdulillah, yang tahun ini siswa yang kakak dampingi itu dari 43 siswa, di 41-nya siswanya lolos. Ada 2 orang yang nggak lolos. 2 orangnya sekarang lagi berjuang untuk USM. Ya, jadi kalau sampai dengan SBMPTN kemarin ada 41 siswa kami yang lolos masuk ke PTN favorit. Ada yang di Malang, ada yang di Semarang, ada yang di UGM dan UI dan sebagainya. Gitu ya. Dan konsultasi itu nggak hanya PTN aja, tapi adik-adik bisa konsultasi PR juga. Nah, kalau adik-adik pengen konsultasi PR, konsultasinya adalah adik-adik diajarin. Kalau adik-adik pengen bimbel ke Primagama tapi minta buatin PR Primagama, maka Primagama tidak akan membuatkan PR kalian. Gitu ya. PR adik-adik tidak akan dibuatkan oleh tutor Primagama. Tetapi tutor Primagama akan mengajari adik-adik membuat PR-nya sehingga adik-adik paham. Ya, jadi Primagama mencetak generasi berprestasi, bukan generasi yang instan. Jadi instan itu artinya mau terima beres enggak, tapi kami ajarin kalian. Nah, yang berikutnya gitu ya. Yang berikutnya yaitu adalah sistem belajar di Primagama masa pandemi. Nah, semasa pandemi adik-adik, Primagama menerapkan new normal dengan protokol kesehatan yang kita jaga. Harus pakai masker bimbelnya. Yang nggak pakai masker harus pulang. Harus cuci tangan di depan Primagama. Kakak aja kemana-mana bawa ini nih. Nah ya, biar sehat ya. Bawa apa? Bawa hand sanitizer. Terus dicek suhu tubuhnya. Dan jarak kursinya adalah 1 meter. Gitu ya. Nah, terus juga adik-adik 1 minggunya belajarnya selamanya 2 kali. Ya, bukan 3 kali, sebanyak 2 kali. 1 kali pertemuannya adalah 120 menit atau 2 jam.
dalam satu kelas maksimal 10 siswa. Jadi satu kelasnya 10 siswa. Sekarang kelas 10 itu sudah 2 kelas. Artinya kalau kalian masuk Primagama akan masuk di kelas yang kedua, bukan kelas yang pertama. Kelas pertama kita sudah penuh. Kelas kedua itu masih ada 3 orang lagi. Nah, kelas ketiga nanti kalau misalkan ada yang daftar maka akan dibuka kelas ketiga. Terus, dan juga di Primagama bisa merencanakan PTN-mu mulai dari sekarang, dari kelas 10. Kak, saya pengen jadi dokter. Maka di Primagama ada yang namanya kelas kesehatan atau kelas teknik. Ya, dari sekarang sudah bisa direncanakan. Kak, saya masih bingung. Maka nanti ada konsultasi untuk PTN favorit. Nah, bagi adik-adik yang pengen bimbel ke Primagama, ini untuk penawaran khusus untuk SMA Negeri 10 Palembang. Ya. Jadi biaya selama 1 tahun di Primagama untuk anak kelas 10 itu Rp9.245.000. Nah, kita lagi ada promo nih selama bulan Agustus, diskon 40%. Ya, jadi adik-adik hanya bayar di Rp5.520.000. Nah, bagi kelas yang kita belajar gitu ya, maka artinya sudah direkomendasi oleh guru kalian, oleh Bu Nelly, maka adik-adik dapat potongan lagi, potong 200.000 dari sini. Nah ya, jadi potong 200.000 artinya apa? Biayanya hanya Rp5.320.000. Nah, biaya ini dapat diangsur sampai dengan bulan Februari. Artinya berapa kali angsuran? Silahkan tentukan sendiri. Sampai dengan bulan Februari, berarti sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 7 bulan. Mau ngangsurnya 7 kali, oke. Gitu ya. Kak, saya mau 8 kali, boleh. Artinya apa? Sampai Februari dia selesai. 9 juta. Les. Dipotong kalau untuk SMA 10, kelas 10 5 juta. Ya, 5.300.000 ya. Nanti bisa diangsur sebanyak Februari. Oke. Nah, promo ini adik-adik berlakunya sampai dengan tanggal 29 ya. Berarti sampai dengan hari Sabtu nanti, hanya 3 hari promonya. Nah, untuk promo ini silakan adik-adik nanti pendaftarannya silakan datang ke Primagama cabang Bukit. Itu saja yang dapat kakak sampaikan di hari ini ya. Kalau adik-adik ada yang pengen tanyakan silakan ditanyakan nanti. Ya, kalau misalkan ada yang pengen tanyakan yang belum jelas, silakan hubungi nomor kakak di sini. Ya. Ini nomor kakak kalau ada yang pengen tanyakan tentang Primagama. Atau kalau mau nonton hasil rekaman hari ini, silakan kunjungi YouTube Hanan Edo Gawa. Ya, Hanan Edo Gawa. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan mau tonton lagi ya, mau tonton pembelajaran hari ini, silakan kunjungi YouTube Hanan Edo Gawa. Insya Allah besok sudah kakak share. Atau nanti saya kirim ke Bu Nelly, bisa share linknya kepada kalian. Oke ya. Itu saja yang dapat kakak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, dapat menambah ilmu kalian, gitu ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, baik itu di Primagama ataupun di SMA Negeri 10 Palembang. Dan kalau ketemu saya di luar pembelajaran ya, atau di tempat-tempat yang lain, silakan bisa disapa kakak. Nama kakak adalah Kak Hans ya, jangan dipanggil kakak Primagama. Oke, itu saja. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kakak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.